warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Diring selaku Wakaf Kurikulum, Bapak Setiobudi, Ibu Yeye Suryani, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, beserta staf tata usaha yang berkenan hadir di sini dalam acara mensosialisasikan budaya positif di lingkungan UPT SMP 1 Negeri Agung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehat, kesempatan, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti, amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya mensosialisasikan salah satu materi calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif. Oleh sebab itu ya Bapak Ibu, mohon izinnya di sini saya tidak menggurui, tapi di sini saya berbagi. Baiklah, sebelum acara kita lanjut, kita buka dulu acara kita ini agar acara kita dapat berjalan lancar hingga akhir. Marilah sama-sama kita buka dengan mengucap lafaz Bismillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau kita lihat judulnya budaya positif, mungkin kita tidak akan asing lagi dengan kata budaya dan positif. Kenapa? Kalau kita bicara tentang budaya, maka akan berhubungan dengan yang namanya kebiasaan, tingkah laku, adat istiadat, dan lain sebagainya. Positif berarti sesuatu yang bernilai positif, bernilai baik, yang memang harus kita terapkan dimanapun kita berada, berlaku yang sangat baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, budaya positif ini bagaimana kita akan membudayakan perilaku positif di lingkungan sekolah? Tentunya Bapak Ibu kita semua tahu bahwa kita adalah guru, merupakan tauladan bagi anak-anak. Pasti semua yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah sesuatu yang mengharapkan kebaikan untuk anak muridnya. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita melanjutkan sesi. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Ini sadar tidak sadar sesuatu yang berhubungan dengan yang selalu kita lakukan di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, setuju atau tidak? Jika yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini sering terjadi di lingkungan kita. Gimana? Ada yang setuju? Atau ada yang tidak setuju? 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 Setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Kalau setuju boleh ya Pak minta alasannya yang bilang setuju? Pak yang bilang setuju? Boleh. Ya silakan Pak Yenda. Baik, saya akan menjawab. Kenapa alasannya saya memberikan jawaban setuju? Sebab dengan cara memberikan hukuman akan memberikan efek jerah kepada anak tersebut untuk mengulangi perbuatan itu lagi. Sebab siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Itu jawaban saya. Iya. Boleh tepuk tangan? Iya betul. Katanya dia setuju dengan alasan bahwa anak dapat mendisiplinkan anak dan anak dapat bertanggung jawab. Tapi jawabannya betul apa tidak kita akan lihat di sesi berikutnya. Pak Yona jawab setuju. Ada memiliki jawaban lain? Tidak ada. Kalau gitu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif
positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju atau tidak? Kalau anak-anak kita suruh membersihkan halaman sekolah, kita suruh membaca agar dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju juga? Setuju. Ada yang jawab tidak setuju? Setuju. Boleh tahu alasannya setuju? Gimana Ibu Yeye? Bu Yeye setuju kan? Coba saya minta Bu Yeye untuk memberikan alasannya. Ya, dengan pemberian hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman itu akan membuat anak itu berpikir 2 kali kalau melakukan kesalahan kan. Aduh, nanti saya disuruh membaca gitu ya kan. Kalau tidak nanti aduh, saya disuruh nanti membersihkan halaman, malu dilihat teman-teman. Nah, dengan demikian dia akan berusaha tidak akan mengulangi perbuatan yang akan membuatnya dia diberi sanksi. Oke. Terima kasih Ibu Yeye. Efek jerah juga jawabannya. Setuju jika memberikan hukuman berupa membaca dan membersihkan halaman. Karena apa? Di sini anak memiliki motivasi, ada rasa takut untuk mengulangi kembali. Dan rata-rata teman di sini setuju kalau memberikan hukuman. Selanjutnya 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Pak Budi setuju atau tidak Pak Budi? Tidak setuju. Tidak setuju. Nah, ini dia satu-satunya jawaban yang berbeda. Kita dengarkan apa alasannya. Silakan Pak Budi. Mengapa saya kok tidak setuju? Karena kalau penghargaan itu biasanya yang dikasih itu kan yang pinter-pinter aja. Jadi nanti untuk kesempatan yang nggak pinter itu mungkin dia memiliki pemikiran lah itu lagi nanti yang dikasih, itu lagi yang dikasih. Jadi saya nggak usah itulah gitu mungkin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Jawaban Pak Budi sangat luar biasa. Tidak setuju katanya, kenapa? Karena pemberi penghargaan itu setidaknya kurang meningkatkan motivasi belajar untuk anak yang memiliki kemampuan kompetensi di bawah standar. Artinya yang tidak cerdas-cerdas amat. Sementara pemberian penghargaan memotivasi untuk anak yang pintar. Dan sayangnya yang kita lakukan terkadang itu bisa dikatakan tidak adil bagi anak yang kurang mampu kompetensinya. Kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu sekalian sesuai tidak dengan pernyataan ini. Oke. Ya, sebelumnya Bapak Ibu maaf. Di sini pada penerapan budaya positif ada 6 konsep yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini adalah yang kedua, adalah bagian daripada pertanyaan pemantik tadi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol seorang guru di sini. Dan 6, restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, konsep disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, ini masih berhubungan dengan pertanyaan pemantik tadi. Tapi sebelumnya, maaf Bapak Ibu, ada kegiatan yaitu perubahan paradigma bagi seorang guru dalam memberikan pembelajaran selama ini. Di sini ada kegiatan Bapak Ibu, coba dilihat.
kegiatan kepalan tangan. Kegiatan kepalan tangan ada si A dan ada si B. Ya kan? A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sekarang coba sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti ini berharga banget Bapak Ibu. Yang ada di tangan Bapak Ibu itu sangat berharga, yang bisa jadi orang lain tidak perlu tahu. Tetapi bisa nggak orang lain tersebut, teman Bapak Ibu sekalian tersebut, melihat apa yang ada di tangan Bapak Ibu tersebut? Begitu juga sebaliknya. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, meminta, memaksa, merayu, agar apa? Agar Anda, Bapak Ibu sekalian, membuka kepala tersebut. Nah, coba kita lihat. Ini kegiatan kepalan tangan ini berhubungan dengan yang namanya motivasi. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Ada? Silakan. Oh, Pak Yonda yang mau coba. Silakan Pak Yonda. Pak Yonda dengan siapa? Oh, Pak Budi. Oke, kita lihat. Kita lihat siapakah yang bisa merayu siapa? Pak Yonda bisa merayu Pak Budi? Atau Pak Budi bisa memaksa Pak Yonda untuk menyerahkan, memperlihatkan kisah atau benda yang berharga bagi menurut Pak Budi dan Pak Yonda? Ya, silakan Pak Yonda. Jangan duel, Pak. Ya, kita lihat, kita tidak tahu apa rahasia Pak Yonda dan apa rahasia Pak Budi. Sekarang coba Pak Yonda dulu rayu Pak Budi supaya Pak Budi mau membuka kepalan. Coba dirayu. Sekarang Pak Yonda merayu Pak Budi. Ya, Anggap buat bela Pak Budi. kenapa Pak teman juga boleh, posisikan sebagai teman juga boleh. Oh, nggak bisa. Ini masalah dari diri saya. Nggak bisa ini. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Ini rahasia saya. Untuk umum di sini. Ya, Pak. Kalau tak bukain nanti sampai tanggung jawab. Mau nggak? Tidak mau, Pak. Mau. Bener. Resikonya bener. Tapi saya nggak mau. Luar biasa. Pak Budi mempertahankan apa yang ada di kepala. Ternyata Pak Yonda tidak berhasil. Ibaratnya apa yang sampean miliki yang sekian persen saya nggak kerja kasih. Luar biasa. Sekarang sebaliknya, Pak Budi silakan paksa Pak Yonda untuk membuka kepalan tangannya. Paksa. Sekarang judulnya adalah paksa. Pak Yonda, ya. Saya tahu juga di genggam sampean ini suatu yang sangat rahasia. Tapi rahasia ini kalau cuma untuk pribadi sampean enggak, mendingan ini dibuka biar saya tahu, nanti kan saya bisa ngasihkan suatu solusi terhadap Pak Yonda. Tapi saya takutnya apa? Saya teman akrab. Sampai itu sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Masa saya nggak bisa? Paksa Pak Budi, bukan tangannya Pak Budi. Nggak mau saya. Kenapa kok nggak mau? Ini rahasia yang sangat penting bagi saya. Kalau ini sampai ketahuan, maka saya akan dimarahin. Oke, tepuk tangan untuk Pak Budi dan Pak Yonda. Pak Budi dulu sini dulu, Pak Budi. Pak Budi, maaf Pak Budi sini dulu. Untuk ada pertanyaan untuk Pak Budi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Pak Budi tidak mau membukakan kepala tangan Pak Budi? Monggo Pak. Karena apa yang saya simpan di sini adalah suatu yang harus dirahasiakan. Jadi kalau namanya suatu yang harus dirahasiakan, berarti hal ini nggak bisa diberikan secara umum. Terkecuali kalau hal ini yang rahasia tapi sifatnya umum, nggak masalah. Ada kemungkinan nggak seandainya Bapak mau membukakan kepalan ini, tetapi berdasarkan dorongan diri sendiri? Tinggal lihat waktu
dan kondisinya, Bu. Begitu. Iya, Oke, siap. Berarti tidak bisa dipaksa. nggak bisa Oke, dipaksa. terima kasih Pak Budi. Tepuk tangan lagi untuk Pak Budi. Oke, ya benar. Contoh kepalan tangan tadi, ya Bapak Ibu, itu adalah membuktikan bahwa apa yang bisa membuka diri kita, yang bisa memotivasi, itu adalah diri kita sendiri. Dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa anak. Tidak bisa. Kalau anak tidak memiliki keinginan diri sendiri untuk berubah, kita paksa bagaimanapun dia berubah tidak akan bisa. Jadi gimana posisi kita saat ini? Coba kita lihat, Bapak Ibu. Ini dia perubahan paradigma tadi. Perubahan paradigma berarti selama ini saya itu posisi kontrolnya itu ibarat hanya ilusi. Kenapa? Seperti kepalan tangan tadi. Guru mengontrol murid. Artinya apa? Apapun yang dikatakan guru, murid harus mengikuti. Kita mengontrol murid. Masalahnya, sudah betul yang kita lakukan atau tidak? Berhasil atau tidak kita mengontrol murid? Dan ternyata kita mengontrol murid itu hanya sesaat saja. Kemudian berikutnya kita berilusi bahwa kritik dapat membuat anak merasa bersalah. Nah, kalian melakukan hal itu, menyebut-nyebut nama orang tua teman kalian, itu dosa, tidak baik. Sehingga apa? Kata-kata kita tadi itu membuat anak bersalah. Tetapi anak tersebut menuruti keinginan guru tidak. Harapan kita seperti itu. Nyatanya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya akan terjadi lagi. Berikutnya, ilusi. Guru menganggap bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Penguatan positif. Jadi kita memberi semangat pada anak, itu kita anggap sesuatu yang positif, yang pasti anak menuruti, mengikuti. Tetapi belum tentu Bapak Ibu anak setuju. Kenapa? Karena hatinya, unsur intrinsik itu tidak terbangun, tidak muncul, tidak sesuai. Kenapa? Karena dia merasa dipaksa. Ilusi berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga kita. Terkadang para guru menganggap memang anak itu harus mengikuti keinginan guru. Nah, catat, nah, baca. Betul dia mencatat, betul dia membaca. Tapi muncul tidak nilai kesadaran dalam diri anak? Tidak. Kenapa? Karena mereka melakukan dengan terpaksa. Nah, apa sih hubungannya tadi? Ada kata disiplin di sini, Bapak Ibu. Tentunya kita berharap paksaan, rayuan, ya kan, motivasi yang membangun itu dapat mendisiplinkan anak. Sekarang kita lihat, apakah makna disiplin itu sebenarnya? Disiplin berasal dari kata Latin, yaitu dari kata disiplin itu sendiri yang artinya belajar. Belajar. Berarti di sini posisi anak adalah belajar. Bukan berarti harus mengikuti suatu peraturan yang dipaksakan, tetapi belajar untuk mengikuti peraturan. Nah, untuk melakukan belajar, bagaimana caranya? Berikutnya, disiplin dari membuat orang menggali potensi. Dengan disiplin, seseorang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Itu seharusnya. Tapi kita tidak. Disiplin tujuannya adalah supaya anak menuruti apa mau guru, menuruti apa yang sudah menjadi peraturan sekolah, tetapi belum menggali potensi anak. Poin yang ketiga, di budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang sering kita lakukan.
Kita buat peraturan supaya apa? Anak-anak disiplin. Kita buat peraturan supaya anak mematuhinya. Tanpa kita memikirkan kira-kira anak setuju tidak dengan bentuk peraturan yang kita buat. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita nggak tahu anak sebenarnya nyaman tidak dengan peraturan disiplin yang kita buat. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena pada dasarnya setiap orang berada di lingkungan pendidikan termasuk anak memiliki tujuan. Kita pun mengajar memiliki tujuan. Tetapi tujuan kita kira-kira berpihak tidak dengan anak. Kenapa? Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan kita pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada murid. Sementara selama ini yang kita lakukan adalah pembelajaran berpusat pada guru. Sehingga apa? Ilusi kontrol tadi, menganggap guru adalah segalanya dan harus dipatuhi. Kita lihat kembali Bapak Ibu. Nah, disiplin itu seharusnya memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang harus dimunculkan dalam budaya positif. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Bersifat universal dan lintas bahasa. Jadi yang namanya nilai-nilai kebajikan universal itu pasti selalu ada. Apapun sukunya, agamanya, negaranya, yang namanya nilai kebajikan itu sudah ada di setiap individu. Misalkan nilai kejujuran, siapapun agamanya, siapapun, apapun sukunya, negaranya, nilai kejujuran itu sangatlah penting. Itu adalah merupakan tujuan daripada nilai-nilai kebajikan. Menurut William Glasser, pada teori kontrol pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, tujuan kita sebagai seorang pengajar adalah mengajar, mendidik, memberikan ilmu kepada anak. Sementara murid tujuannya adalah belajar. Belajar ilmu pengetahuan, belajar cara beradab, dan lain sebagainya. Tapi di sini dilanjutkan. Dean Gozel pada tahun 1998 menyatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kejujuran nggak bisa dipaksa Bapak Ibu. Tanggung jawab tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Disiplin tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Meskipun itu merupakan tujuan mulia. Kenapa? Kalau tidak ada unsur intrinsik dalam diri kita. Kita dituntut, anak dituntut tanggung jawab, dituntut disiplin. Sementara hatinya tidak mau mengikuti disiplin, peraturan disiplin tersebut. Berhasil tidak? Tidak Bapak Ibu. Mungkin dia mengikuti peraturan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tetapi karakter tersebut bertahan tidak sampai nanti mereka dewasa. Itu adalah tujuan mulia. Membangun karakter, membangun nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dalam. Oh, saya harus jujur. Supaya apa? Supaya saya banyak teman, supaya saya dipercaya oleh orang lain. Kalau saya nanti sudah dewasa, saya bekerja, kalau saya memiliki nilai kejujuran, maka saya bisa dipercaya oleh bos saya. Ini nilai Bapak Ibu yang harus dibangun berdasarkan dari dalam diri seseorang. Tujuannya
adalah nilai kebajikan. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, nilainya yang mana? Tentu adalah nilai yang berkenaan dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila, maka kita akan ingat bahwa ini adalah salah satu tujuan daripada pembelajaran kurikulum merdeka. Sedangkan kita masih menggunakan kurikulum 13. Bagaimana? Tetap Bu, Bapak Ibu, tetap kita mengajarkan ini. Kita jadikan ini tujuan kita dalam mengajar. Bahwa anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, anak-anak kita semua warga sekolah harus memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau sudah beriman dan bertakwa Bapak Ibu, saya yakin anak-anak kita semua pasti memiliki akhlak yang mulia. Dan ini yang harus kita bangun di lingkungan kita. Budaya positif, berakhlak mulia salah satunya. Mandiri, sudah mandirikah anak-anak kita? Bernalar kritis, sudahkah bernalar kritis? Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dari 6 poin ini Bapak Ibu, saya mau tanyakan kira-kira yang sangat atau sering muncul yang mana Bapak Ibu? Yang merupakan karakter anak kita. Gotong royong saja Ibu. Gotong royong saja. Karena apa? Kalau sudah gotong royong senang ya Bapak Ibu ya. Habis gotong royong free, senang sekali. Nah ini yang akan kita bangun. Ini yang akan kita, nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita munculkan, usaha munculkan pada diri anak-anak kita. Selanjutnya, konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, mungkin kalau kita bicara tentang restitusi itu sudah sangat asing bagi kita dalam dunia pendidikan. Tetapi kalau hukuman, penghargaan itu sudah sangat sering kita lakukan. Motivasi, apalagi kita paling suka memotivasi anak sampai waktunya habis. Motivasi melulu, ya kan? Sekarang kita lihat teori motivasi perilaku manusia, ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari, perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kita lihat perilaku manusia ini. Motivasi manusia ada 2 Bapak Ibu. Dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita lihat motivasi eksternal dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti selama ini anak-anak berperilaku yang pertama. Setuju tidak Bapak Ibu? Dia mengikuti peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tetapi terkadang jika ada anak yang melakukan pelanggaran, biasanya akan terulang lagi dan terulang lagi. Kenapa? Ini akan kita bahas di konsep selanjutnya. Biasanya kalau untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman seorang guru akan melakukan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Kalau saya mengikuti peraturan berarti saya tidak dihukum. Kalau saya mengikuti peraturan berarti saya aman. Tetapi ada tidak nilai kebajikan di sana? Dia betul masuk ke dalam, melihat guru, bajunya dimasukkan karena takut akan dihukum. Kalau sudah dihukum maka tidak ada rasa aman, nyaman bagi anak. Tetapi begitu guru tidak ada, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada nilai kesadarannya. Bajunya dikeluarkan lagi. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, tanpa kita memantau, anak akan mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi merupakan motivasi eksternal juga. Ini yang tadi katakan Pak Budi.
seperti Bapak Budi tadi tidak setuju kalau seandainya pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Betul, tidak setuju. Kenapa tidak setuju Bapak Ibu? Karena dengan memberikan penghargaan belum tentu memotivasi keseluruhan siswa yang ada di dalam kelas. Mungkin hanya memotivasi untuk 1-2 anak saja yang pintar, yang lainnya belum tentu. Besok kita motivasi lagi dengan iming-iming hadiah, makanan, coklat. Tapi apa yang terjadi? Paling juga si Ani yang dapat hadiah. Dia pintar, ngapain pusing-pusing belajar? Hadiahnya paling untuk si Ani. Nah ini apa Bapak Ibu? Akhirnya apa? Tidak ada dorongan dalam diri sendiri untuk belajar. Itu adalah dorongan dari luar. Imbalan merupakan dorongan dari luar. Anak akan belajar karena dapat imbalan. Begitu besoknya tidak diberi imbalan, besoknya tidak lagi, bisa menjamin tidak Bapak Ibu, anak yang tadinya mendapat hadiah, imbalan, bisa melakukan pembelajarannya, bisa tetap mempertahankan prestasinya dalam belajar? Belum tentu. Kenapa? Tidak ada hadiah lagi. Artinya apa? Itu adalah motivasi eksternal. Sementara yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ini adalah perilaku manusia yang berasal dari dalam Bapak Ibu. Saya tahu yang namanya belajar itu kewajiban, ya kan? Mau dikasih hadiah, dikasih imbalan atau tidak, pujian atau tidak, belajar adalah tugas saya. Itu yang akan kita bangun. Itu yang akan kita munculkan pada diri anak. Kesadaran diri sendiri, menghargai diri sendiri. Oh, bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk belajar. Ini disebut dengan motivasi internal yang merupakan tujuan daripada disiplin positif. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, salah satu daripada motivasi eksternal itu adalah penghukuman, memberi hukuman ataupun memberikan penghargaan. Kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kenapa sama? Karena sama-sama merupakan motivasi eksternal dari luar. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Menghukum, tentu tujuannya adalah supaya anak menaati peraturan. Memberi penghargaan, tentu tujuannya adalah supaya anak giat belajar. Betul niat kita, tujuan kita betul. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, penghukum dan penghargaan merupakan dorongan eksternal, ya kan? Dan faktor ketergantungan. Anak akan tergantung dengan penghargaan yang sering diberikan. Anak belum tentu berubah apabila kita memberi hukuman, karena sudah memberi ketidaknyamanan. Kita lihat Bapak Ibu, dampak dari pemberian penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, daya saing anak itu sedikit sekali. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam diri mereka. Daya saing sedikit, yang pintar semakin pintar, dan yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak pintar, tidak ada dorongan untuk belajar. Karena paling saya tidak dapat hadiah. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Anak semakin tidak berkreatif. Karena apa yang dihargai adalah anak yang pintar lagi, yang kreatif lagi, sehingga yang lain mereka akan malas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mengurangi motivasi intrinsik artinya apa Pak? Hukuman boleh, penghargaan boleh, tetapi penghargaan ini itu dapat mematikan motivasi intrinsik. Kenapa? Karena tujuannya sudah beda. Kalau tujuannya adalah didasarkan pada diri sendiri, maka dia tahu, oh kewajiban saya ada belajar. Tetapi kalau tujuannya itu sudah tidak ada tujuan motivasi intrinsiknya, hanya berdasarkan hadiah, ini sama saja dengan mematikan motivasi intrinsik seorang anak. Artinya boleh nggak kita menggunakan hukuman? Tadi kan di pertanyaan pemantik rata-rata kita menjawab boleh.
Setuju? Karena pada dasarnya Bapak Ibu, yang namanya hukuman kalau bisa dihindarkan. Karena dalam budaya positif ini nanti di konsep selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi. Kemudian penghargaan masih boleh? Masih Bapak Ibu. Dengan catatan penghargaan diberikan secara bergilir. Jangan hanya yang pintar saja, tetapi kita harus tahu bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, keahlian masing-masing. Mungkin si Ani pandai matematika, ya kan? Si Budi pandai bahasa Indonesia, si Yuli mungkin pandai prakarya. Kita lihat di sana, yang pada prakarya mungkin dia bisa begitu pelajaran matematika dia bisa membuat gambar yang bagus tentang segitiga. Kita beri penghargaan hanya dalam bentuk gambar. Artinya apa? Penghargaan masih bisa kita lakukan dengan cara adil dan bergilir. Bergilir, kita kasih mereka penghargaan secara bergilir. Tapi kalau untuk hukuman Bapak Ibu, inilah yang diharapkan untuk kita hindari. Oke, sekarang kita lihat ada tugas di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau tadi hukuman, kemudian ada penghargaan, sekarang muncul ada kata konsekuensi. Ini adalah tindakan guru yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Tindakan guru yang sering kita lakukan. Pernah tidak dari 6 poin ini kita lakukan? Pernah. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Karena dia terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kelima, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu sekalian adalah tentukan tindakan guru tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu pikirkan, boleh dicatat juga. Menurut Bapak Ibu, tindakan tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, silakan dipikirkan. Sudah ada yang mencatat? Sudah? Oke. Kita lihat yang pertama. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang ingin menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, merupakan hukuman. Alasannya yang mengatakan hukuman. Ibu Yeye, boleh. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut saya itu adalah hukuman. Karena anak disuruh menulis sebanyak 100 kali kan, dan itu bisa melelahkan. Maka itu saya katakan sebagai hukuman. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yeye, hukuman. Ada jawaban lain? Setuju semua Bapak Ibu? Kalau hukuman, oke baiklah. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu sekalian, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ada yang jawaban lain? Pak Dirin boleh? Menurut saya itu hukuman. Dari situ lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena mungkin tata tertib di sekolah sepertinya tidak ada sanksi seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Dirin. Hukuman betul. Mungkin tata tertib
Di sekolah tidak ada yang mengatakan yang terlambat harus keliling lapangan basket. Itu termasuk dari hukuman. Pertama, poin pertama hukuman, yang kedua hukuman. Berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, sekarang lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ibu Ita, Pak Budi hukuman? Bu Ita hukuman, Bu Ita konsekuensi. Oke, kita minta Bu Ita alasannya boleh. Baik, terima kasih Bu Lydia. Kalau menurut saya untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu kemungkinan ini menurut saya konsekuensi karena antara guru PJOK dengan anak murid tersebut sudah ada pusat. Oh, itu hukuman Bu. Oh, hukuman. Kirain itu terakhir. Oh, yang terakhir sekarang nggak apa-apa Ibu Ita. Yang terakhir. Jadi Kalau yang terakhir ya menurut saya ya itu sudah ada apa ya, perjanjian mungkin sama gurunya dan muridnya untuk seandainya kamu melanggar itu maka lari. Menurutnya saya terakhir tuh ya itu seperti itu. Oke, 5 hukuman. Kemudian nomor 6 konsekuensi. Sepakat semua ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Bu Ita tadi terlambat 10 menit di pelajaran PJOK itu wajar. Mungkin pada dasarnya sebelumnya mereka membuat suatu kesepakatan bahwa yang terlambat berlari lapangan. Karena bisa jadi sebelum anak tersebut mendapat konsekuensi berlari mengelilingi lapangan, temannya terlebih dahulu sudah keliling lapangan, ya kan? Jadi kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu betul antara hukuman dan konsekuensi. Ada yang jawab, ada yang salah satu Bapak Ibu? Salah satu? Ada yang betul semua? Salah satu? Ada yang betul semua? Betul semua. Alhamdulillah betul semua. Ini adalah pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita akan tahu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita lihat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada muncul restitusi. Kita lihat hukuman merupakan identitas gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Kenapa dikatakan gagal? Lihat Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita menghukum anak, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya apa yang sakit? Fisiknya. Kemudian selain fisik, hatinya pun akan sakit karena merasa dipermalukan. Sementara konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Kenapa? Karena yang namanya konsekuensi adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan dan harus diberi konsekuensi. Restitusi, murid diberi pilihan. Yang berikutnya, hukuman tidak nyaman dalam waktu panjang. Biasanya kalau kita memberi hukuman kepada anak-anak itu membuat ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan biasanya itu akan membuat anak-anak enggan mengikuti peraturan. Lagi dan lagi melanggar peraturan dan akhirnya membuat anak menjadi dendam. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman, hanya sekedar dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena pilihan. Kalau tidak mengikuti peraturan, maka ada konsekuensinya. Selanjutnya, kalau restitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena dalam restitusi kita membuat anak sadar akan kesalahannya. Itu dalam restitusi. Nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Hukum
tersakiti, ya murid akan tersakiti. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sudah menerima konsekuensi dari pelanggaran? Belum tentu. Bisa jadi dia akan melakukan dan mengulangi lagi. Tapi jika restitusi, masalah terpecahkan. Karena kita kembalikan lagi ke anak. Apakah mereka menyadari kesalahan mereka? Apakah ada cara untuk menyelesaikan dan memperbaiki perilaku mereka? Itu adalah salah satu tujuan dari restitusi. Berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Yakin ya Bapak Ibu? Percaya tidak? Yang selama ini kita lakukan hukuman, terkadang anaknya yang kembali ke kantor itu lagi, iya kan? Kenapa? Karena dia merasa hukuman suatu hal yang biasa. Tidak ada kesadaran dalam diri mereka untuk berubah. Hukuman membuat anak lebih agresif ataupun pasif. Kemudian kalau konsekuensi, melakukan monitoring terus menerus dari guru. Kita memonitoring terus anak-anak. Siapa yang melanggar peraturan, ada konsekuensinya. Dan ini adalah tugas guru dalam pembentukan identitas sukses dengan menggunakan konsekuensi. Sementara kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, dengan restitusi anak menyadari kesalahannya, kemudian harus bertanggung jawab. Dia harus melakukan apa? Menyelesaikan masalahnya itu dengan menggunakan restitusi. Berikutnya, hukuman murid akan membenci peraturan. Rata-rata anak kalau dihukum bukan tambah sadar tapi malah tambah jadi. Ini bentuk daripada bahwa anak sangat membenci hukuman. Konsekuensi, murid menghormati peraturan walaupun dengan cara terpaksa atau menghindari ketidaknyamanan. Kadang konsekuensi juga merupakan identitas sukses di mana anak menghormati peraturan. Sementara kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jarang Bapak Ibu kalau kita mendapatkan anak bermasalah, kita selesaikan, kita kasih hukuman, pernah nggak anak itu meminta maaf? Tidak. Tidak, jarang sekali ada anak yang mau meminta maaf. Artinya apa? Rasa tanggung jawabnya, rasa menghormatinya tidak ada. Tapi dalam restitusi kita membangun itu. Tanggung jawabnya menghormati orang lain, menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Itu tujuan dari restitusi. Selanjutnya, konsep yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik dan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan lebih mengeratkan, lebih memunculkan motivasi intrinsik dibandingkan dengan peraturan. Kita lihat Bapak Ibu. Peraturan memang sudah dibuat, tapi tidak ada gunanya peraturan kalau tidak ada keyakinan kelas. Kenapa? Karena dengan adanya keyakinan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang akan membuat seseorang mematuhi peraturan. Jadi peraturan kelas kalau sudah dibuat, tentunya kita juga harus ada keyakinan kelas di sana. Keyakinan kelas sudah dipatuhi, maka akan tercipta lingkungan positif. Lingkungan positif akan membudaya menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dengan apa? Dengan memunculkan karakter-karakter baik dari suatu keyakinan. Keyakinan kelas salah satu bentuk tahapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu kalau kita ingin membuat budaya positif dan lingkungan positif di sekolah kita. Kita lihat, ini ada tugas Bapak Ibu sekalian. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu panjang Bapak Ibu, beberapa kata. Dilarang terlambat, dilarang mengganggu teman. Biasanya memiliki kata-kata negatif. Tetapi keyakinan kelas itu bernilai memiliki kata-kata positif dan bahasanya singkat.
Coba kita lihat Bapak Ibu, peraturan kelas. Kalau seandainya ada, kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelasnya apa? Ingat, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang selalu ada dalam diri individu. Kalau ada, kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Cukup tanggung jawab saja. Kenapa? Karena dengan adanya kata tanggung jawab, anak akan tahu, oh tanggung jawab saya adalah sebagai seorang siswa. Maka kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Melaksanakan tugas piket setiap seminggu sekali merupakan tanggung jawab. Kita lihat lagi, dilarang melakukan kekerasan menurut Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu sekalian, keyakinannya tidak boleh menyakiti. Berarti saling menghargai. Ibu kita jawab saling menghargai. Oke. Menggunakan masker, peraturan. Menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Kita lihat jawaban Bapak Ibu sekalian sudah betul tidak keyakinan kelasnya? Ya, betul. Keyakinan kelasnya yang pertama tanggung jawab, kedua untuk keselamatan atau menghargai orang lain, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor merupakan keselamatan dan keamanan. Ini merupakan keyakinan kelas yang harus dibuat oleh sekolah dan dibuat juga oleh wali kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk wali kelas saya harapkan kerjasamanya kita sama-sama membuat keyakinan kelas supaya apa? Supaya anak-anak memiliki keyakinan kelas merupakan metode atau cara kita untuk menumbuhkan karakter baik terhadap anak-anak. Kenapa? Karena itu akan menyadarkan dalam diri anak sendiri. Selanjutnya, konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih anak selalu melakukan kesalahan? Kenapa sih anak-anak selalu saja melanggar peraturan? Kita melupakan ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kesenangan. Dan kelima adalah kebebasan. Bertahan hidup Bapak Ibu. Kita sering marahin anak gara-gara anak suka ngambil makanan temennya. Anaknya ngadu, Bu, dia itu makanan setiap saya makan diambilin, Bu. Kita hukum anak yang ngambil makan temannya. Kita nggak tahu, kita tidak tanya dengan anak, kenapa kamu ngambil? Mungkin kebutuhan hidupnya Bapak Ibu, di rumah dia tidak makan. Itu kebutuhan hidup. Dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi kita tidak bisa menghukum anak tanpa kita tahu apa kebutuhannya. Kemudian ada anak yang hobi sana ke sini, lompat sana, lompat sini. Bisa jadi Bapak Ibu kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita mengajar itu membosankan bagi anak. Metode ceramah melulu kalau saya ya Bapak Ibu ya. Jadi anak ada yang ngantuk, mungkin ada yang pecicilan. Di sini dituntut anak diberi kebebasan untuk memilih model pembelajaran yang seperti apa. Bisa jadi tidak hanya ceramah terus yang mereka inginkan. Media-media pembelajaran lain pun bisa menunjang daripada kemampuan belajar seorang anak. Kesenangan. Anak perlu Bapak Ibu sekali-sekali senang, diajak bermain, belajar sambil bermain, mungkin tambah ice breaking. Zaman sekarang mungkin tidak ada lagi, saya nggak mau lah ikut-ikutan, nggak ada lagi. Tapi disinilah kita akan membentuk karakter anak. Supaya apa? Anak bahagia. Belajar di lingkungan sekolah yang menyenangkan. Itu tujuan kita. Ingat, kebutuhan dasar manusia harus kita perhatikan ketika kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada seorang anak. 5 adalah konsep posisi kontrol. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Nah sekarang kita akan tahu posisi kontrol seperti apa kita. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalahkah, posisi sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah,
Posisi manajer ini unik. Ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri sebagai CGP aja baru dengar ketika ikut pelatihan CGP ada posisi manajer, seolah mengatur. Kita lihat penghukum. Selama ini kita menjadi guru sebagai seorang penghukum kan? Ya, pasti. Karena dikit-dikit kalau kita sedang menjelaskan anak ribut, hukumannya mungkin ada yang berdiri depan kelas, mungkin disuruh apa, penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, kalau ada anak yang melanggar ya, nah itu sudah jadi peraturan sih nak, tolong ditaati. Nanti kamu dihukum. Jadi anak merasa bersalah. Posisi ketiga teman, jangan melakukan kesalahan itu. Nanti kalau kalian dihukum, ketahuan sama yang lain, dia lebih care dengan anak. Posisi pemantau, kita selalu mengaitkannya dengan yang namanya peraturan sekolah. Ini berhubungan dengan konsekuensi, tetapi manajer, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Itu adalah kontrol diri, di mana anak menyadari kesalahannya, kemudian dia bertanggung jawab dengan kesalahannya, mencari solusi untuk kesalahannya, dan melakukan perbaikan untuk kesalahannya. Ini yang terabaikan oleh kita. Identitas gagal, penghukum dan rasa bersalah. Berarti kita selama ini menciptakan identitas gagal. Kenapa? Setelah kita menghukum anak, maka anak besoknya akan melakukan mengulangi kesalahan selanjutnya. Sementara pemantau dan teman itu masuk ke dalam identitas sukses. Tetapi yang terbaik adalah posisi manajer. Kita lihat selanjutnya. Posisi manajer biasanya dia akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Bagaimana sih yang nama segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki perilakunya sehingga dia kembali ke komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat lagi, dengan menyadari kesalahannya. Ada 3 bentuk tahapan daripada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Fungsinya ada di restitusi keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita posisi sebagai seorang manajer, apa yang kita lakukan? Ada pertanyaannya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Kita pasti akan bilang ke anak, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita tidak selama ini. Kamu tahu kan kalau kamu salah? Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Kamu tahu kan sudah melanggar peraturan? Pernah nggak kita mengatakan wajar setiap orang pasti melakukan kesalahan? Saya rasa saya kutip-kutip diri saya. Kayaknya untuk kata-kata ini bisa jadi belum pernah ya Bapak Ibu. Itu untuk saya. Selanjutnya validasi tindakan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini berhubungan dengan kebutuhan manusia tadi Bapak Ibu. Setiap anak pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Dan kita harus lihat di sini apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kita tanya setelah kita menstabilkan identitas dia, dia menyadari kesalahan dia, ya kan? Kemudian kita tanyakan nilai apa yang telah kalian langgar, ya kan? Kemudian dia akan menjawab tanggung jawab apa yang harus diperbaiki, menghormati orang lain. Artinya apa? Kita kembalikan kepada anak. Untuk apa? Menyadari kesalahan, mencari solusi, dan memperbaiki kesalahannya. Tidak langsung menghukum seorang anak. Ini adalah fungsi daripada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu budaya positif yang harus kita bangun di SMP 1 Negeri Agung. Selanjutnya Bapak Ibu ada sedikit contoh.
Ya, ini ada contoh penerapan restitusi. Bagaimana cara menerapkan restitusi? Kedua, rebu kami sama waktunya tak masuk. Nah, makanya saya berinisiatif untuk menyiapin rebu kami. Malah dikata-katain sayanya. Oh, wajar kalau kamu berbuat seperti itu karena kamu tidak terima dikata-katai oleh temanmu. Ini menghargai tindakan kamu. Untungnya kamu tidak lebih daripada itu seperti betul. Sekarang mari kita pikirkan apakah tindakan kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu kira-kira apa yang kamu langgar? Saling menghormati dan menyayangi sesama teman, Bu. Betul. Menurut kamu saling menghormati dan menyayangi sesama teman itu penting tidak? Penting. Baik, jika menurut kamu penting, keyakinan apa yang akan kamu perbaiki jika kamu harus lebih bersabar? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Ya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha bersabar dan menahan emosi saya ketika kejadian ini terjadi lagi ke saya. Dan saya akan melapor dengan kakak pembina. Tindakan yang bagus, Febri. Luar biasa. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih ya, Bu. Ya, itu tadi adalah sedikit contoh penyelesaian secara segitiga restitusi. Harapan kita penyelesaian secara restitusi ini dapat kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Dengan begitu kita bisa membentuk karakter anak yang lebih kuat lagi, membuat anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang dapat saya berikan sedikit ilmu mengenai budaya positif yang harapan saya dapat kita laksanakan. Mungkin di sini ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya, saya persilakan. Oh iya, silakan Ibu Yeye. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ini ya Bu ya, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Nah, kebetulan saya kan wali kelas 7A Bu. Di situ ada anak. Pertanyaan saya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran anak yang selalu tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah kami buat. Anak itu selalu saja mengingkari keyakinan kelas kami. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai segitiga restitusi tadi. Apakah boleh jika segitiga restitusi itu tidak dilaksanakan semua? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yeye atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Berarti pertanyaan saya satu Bu Yeye, sebelum menjawab, udah ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Di sini peraturan menuntut anak melakukan. Sementara keyakinan kelas adalah metode anak untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kalau seandainya ada anak ibu yang melanggar peraturan kelas, ya, itu artinya anak-anak tidak ada unsur intrinsik dalam diri. Harapan saya bahwa peraturan kelas itu ditingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, intrinsiknya. Sekarang pertanyaan saya,
peraturan kelas dibuat secara sepihak, ibu sendiri atau bersama-sama? Bersama-sama. Berarti anak sudah meyakini berapa peraturan kelas. Nah, kalau seandainya bersama-sama, biasanya Mbak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan kita. Mana sih yang akan kita patuhi, yang akan kita laksanakan, dan setiap anak memiliki tanggung jawab. Dan kalau seandainya masih saja ada anak yang belum mau mengikuti keyakinan kelas, yang berarti masih melakukan pelanggaran. Berarti harus kita selesaikan secara restitusi. Kita selesaikan secara restitusi. Dan kita sebagai seorang guru itu hanya bisa menyampaikan dan mengajak, mendorong, memotivasi. Itu artinya belum ada motivasi intrinsik yang muncul dalam diri seorang anak. Dan itu jangan pernah, sebagai seorang guru kita jangan pernah lelah untuk terus berusaha memotivasi anak agar motivasi intrinsiknya itu muncul. Kemudian segitiga restitusi boleh nggak? Kalau tidak sesuai urutan, boleh, tergantung dari kasusnya berat atau tidak. Kita tidak menstabilkan identitas, langsung ke validasi tindakan yang salah juga boleh, tidak masalah. Kita sudah melaksanakan restitusi, karena pada dasarnya kita sudah melaksanakan restitusi. Untuk yang guru tingkat kesabarannya tinggi, kan kita sudah melakukan restitusi, hanya saja kita tidak paham bahwa itu disebut dengan restitusi. Jadi boleh Bu Yeye, ya tidak sesuai urutannya tidak boleh. Dan jika ada anak yang melanggar tadi keyakinan kelas yang memang sudah dibuat, itu peraturan masih Bu Yeye ya. Itu harapan saya ke depannya diubah menjadi keyakinan kelas, dibentuk kembali bersama-sama sehingga anak-anak bisa lebih bertanggung jawab lagi, karena harapannya di sana memunculkan karakter mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin itu Bu Yeye ya. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Ibu Ita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan kemudian tadi, saya sangat tertarik dengan motivasi. Karena seyogianya motivasi itu timbul dari anak sendiri. Yang jadi permasalahannya sekarang ini, bagaimana cara menumbuhkan motivasi itu sendiri, terutama motivasi intrinsik tadi. Berdasarkan teori-teori yang sudah saya temui, apabila diterapkan di sekolah kita ini, ya bisa dikatakan sangat miris lah terkait dengan motivasi intrinsik. Nah, saya tanyakan bagaimana trik dari ibu untuk bisa menimbulkan bagaimana nilai intrinsik ini bisa tumbuh dengan sendirinya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, saya berusaha menjawab ya Bapak ya. Kalau seandainya ada kekurangan mohon maaf. Ya, bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak? Bapak Ibu sekalian, kita lihat di lingkungan kita bahwa anak-anak ini motivasi intrinsiknya sangat kurang. Ya, salah satu pendorong motivasi intrinsik adalah motivasi ekstrinsik, Bapak. Salah satunya ada peraturan tadi. Peraturan, kalau peraturan tadi diyakini, maka akan muncul yang namanya motivasi intrinsik. Tapi di sini kalau bisa bukan peraturan Bapak Ibu sekarang, tetapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu kenapa keyakinan sekolah itu dibangun, dibuat sesuai kesepakatan antara anak dengan guru. Kalau sekolah berarti antara anak, guru, dan wali murid. Di sini peran sekolah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk meningkatkan motivasi intrinsik anak, itu tergantung dari diri kita Bapak Ibu. Kita seorang guru adalah seorang tauladan. Kalau kita sendiri saja tidak bisa memberikan tauladan baik kepada anak, itu tidak akan bisa mendorong motivasi intrinsik anak. Karena apa? Karena kita hanya bisa menuntut, tetapi kita tidak memberikan hak mereka. Belajar, memberi kenyamanan, belajar dengan gembira, kelas yang menyenangkan.
Kalau kelas sudah menyenangkan, kita menjadi tauladan anak, ya kan? Pembelajaran mengembirakan, saya yakin Bapak Ibu, anak akan datang. Ayo Pak, kita belajar lagi. Karena apa? Anak akan menanti kita dalam kelas. Anak senang karena kita memiliki metode pembelajaran yang menyenangkan. Dan itu akan muncul yang namanya motivasi intrinsik, insya Allah Pak. Karena memang susah Pak untuk membolak-balikan hati manusia. Cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Oke, Bapak Ibu gimana Bapak? Ya mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi di ruang komunitas kita ya Bapak Ibu ya. Kita sudah punya komunitas, kita ngobrol lebih banyak lagi mengenai pembelajaran dan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan anak. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa melaksanakan budaya positif ini bisa terlaksana di UPT SMP 1 Negeri Agung. Marilah kita tutup acara hari ini yaitu dengan mengucap lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.